Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selama pandemi, saat belajar daring, orang tua berperan menjadi guru mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Seperti apa cerita salah satu orang tua siswa yang mendampingi putranya belajar daring? Telah terhubung bersama kami Marcella Zalianti, seorang public figure sekaligus orang tua siswa belajar daring. Selamat pagi, Mbak Marcella. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marcella, jadi gimana nih? Ceritain dong mengenai pengalamannya selama mendampingi anak-anak belajar daring. Sudah hampir 8 bulan nih. Merasa bosan atau seperti apa nih ceritanya, suka dukanya Mbak Marcella? Yang pasti extra work ya, jadi kita multifungsi. Jadi kita biasanya sekolah itu kita hanya menerima mereka di rumah, kita paling membantu mereka lebih kepada PR kan. Tapi kalau sekarang handicapnya adalah tidak hanya masalah konten pelajaran, tapi juga technical, ya kan, bagaimana mengkoneksikan internet. Dan kalau tiba-tiba belum lagi di Indonesia ini masih trouble ya, internet itu sering ups and down gitu kan. Nah itu pasti kadang-kadang anak itu histeris. Nah itu bagaimana ketika itu terjadi, harus apa mereka? Saya sampai kasih ekstra modem gitu. Jadi lebih ke teknikal. Jadi memang tantangannya cukup berat dan jujur, tapi alhamdulillah anak-anak saya sudah saya latih untuk online class, segala proses dan tekniknya. Jadi sekarang sudah cukup mandiri. Sudah cukup mandiri. Anak saya ada 2 kan, satu kelas 4, satu baru masuk kelas 1. Yang tapi kelas 1 Mbak, karena secara computerized segala macam itu kan mereka masih belajar banget kan dari nol gitu. Kalau kakaknya kan sudah cukup akrab ya dengan gadget gitu kan. Jadi relatif lebih mudah, walaupun memang konten pembelajarannya itu sangat lebih susah dan PR-nya begitu banyak. Tapi yang kelas 1 SD lebih ke pendampingan, jadi belum bisa dilepas. Nah untuk yang kelas 1 nih Mbak, yang belum bisa dilepas, seperti apa pendampingan dari Mbak Marcella yang selalu Mbak Marcella sampaikan? Hai, ini di belakang nih ada siapa ini? Dada dulu dong sayang. Magali. Hai. Yang kelas berapa itu Mbak? Itu kelas 1. Kelas 1. Nah seperti apa Mbak? Kelas, tapi dia ngelihat di TV kan, jadi dia lari sebentar. Nah itu ya intinya adalah tidak bisa dilepas. Jadi kita harus intens pendampingan, tapi pelan-pelan saya sudah mulai mengambil jarak supaya ada kemandirian dan ketika ada problem atau apapun mereka juga belajar untuk problem solving ya, gitu, mengatasi masalahnya sendiri. Dan alhamdulillah anak saya tidak mengalami kebosanan sejauh ini. Kedua juga mereka masih menikmati. Halo, jadi mohon maaf ya Mbak, ini saya mute karena dia berisik sekali. Saya takut ganggu, sorry. Ya, jadi semangat dan kualitas pemahaman mereka, menurut saya masih bisa kita jaga, ya kan? Hanya memang ada beberapa hal ya tentu yang sulit-sulit begitu, itu tetap sih kita nggak bisa gantikan pertemuan langsung. Jadi ada beberapa poin yang belajar daring itu tidak bisa digantikan oleh pertemuan langsung. Dan terus terang kondisi ini menurut saya menjadi concern kita bersama ya. Artinya sistem yang diberikan oleh sekolah itu menjadi sangat penting. Ya bagaimana mereka menciptakan sistem yang mana kualitasnya itu bisa menggantikan pertemuan, dan itu tidak mudah. Iya, oke. Dan itu tetap harus bertanggung jawab ya, setiap sekolah menurut saya harus menemukan formula yang matang gitu, betul. Proses belajar di rumah itu tidak mengurangi kualitas. Iya, tadi seperti saya diskusikan sebelumnya dengan Ketua Umum PGRI juga menyatakan bahwa sesekali guru harus berkunjung ke rumah katanya. Tapi Mbak Marcella kalau menanggapi... Tapi tentu dengan protokol kesehatan, kalau seperti itu berarti gurunya harus PCR test dulu. Ya kadang-kala Mbak, saya di rumah terus terang masih ada pelajaran-pelajaran tertentu yang saya masih ada les gitu ya. Kayak ngaji. Anak-anak kita kan nggak mungkin Mbak lepas yang namanya ngaji. Ada juga pelajaran lain. Nah itu kalau toh sampai ada guru ke rumah, saya swab PCR. Ya.
Dan itu tentu yang menjadi tantangan besarnya ya. Mbak Dan yang Marcella, paling kurang Mbak adalah physical. Jadi kan anak-anak butuh olahraga. Ada ekstrakurikuler biasanya basketball, tenis. Ini yang mereka kehilangan sama sekali. Oke. Ini Ya, hal-hal yang ada- tidak bisa dilakukan via telepon. Iya, adakah hal yang paling menguji kesabaran Mbak Marcella selama mendampingi anak-anak belajar daring begitu? Yang paling menguji sekali kesabaran selama ini seperti apa? Ya pertama masalah internet ya. Kedua yang ups and down itu terus terang kita mengatasi ketika anak-anak kita histeris gitu kan. Dan kalau saya karena mungkin ada dua, karena ada dua anak masing-masing ketika mereka membutuhkan saya secara fisik harus melihat langsung permasalahan yang ada di dalam proses belajar mengajar mereka itu. Nah itu sih ketika dua anak membutuhkan kita. Jadi kayak, aduh badan saya cuma satu, gimana caranya bagi dua, seperti itu. Dan ketiga, ketika saya juga dalam proses saya harus kelas juga online. Karena kan sekarang ini saya juga lagi menyelesaikan program S2 saya, master program di SGPB. Dan sejak pandemi kita sekolahnya online. Oke, Nah menanggapi itu tugas-tugas jamnya bersamaan dengan anak-anak saya. Menanggapi tugas anak-anak, terus terang kalau anak yang pertama tugasnya itu masih lebih santai, ya yang kelas 1 SD. Tapi tugas anak yang kelas 4 itu sudah sangat tough, karena kebetulan dia di sekolah yang juga sangat akademik. Nah, paling saya juga memberlakukan seperti ini ya. Kalau dulu megang gadget itu mungkin lebih banyak hoursnya yang bisa kita kasih, tapi dengan dia sudah menghabiskan berjam-jam setiap hari di depan komputer, itu saya langsung batasi penggunaan iPad dan segala macam, difungsikan lebih banyak untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tugasnya. Oke. Ada Mbak beberapa Marcella? hal yang kita tetap harus mendampingi mengerjakan tugas, tapi setelah jam sekolah. Baik, terakhir nih Mbak Marcella, terkait dengan peringatan Hari Guru Sedunia, apa yang ingin Mbak Marcella sampaikan bagi para guru di tanah air khususnya menanggapi tantangan di tengah pandemi saat ini? Buat saya, guru selalu merupakan pahlawan bangsa ya dalam konteks pendidikan. Karena pendidikan adalah isu yang menurut saya utama untuk bagaimana kita punya generasi yang bisa bersaing. Untuk mencapai Indonesia emas, itu generasi kita harus dipersiapkan dari pendidikan yang betul-betul kualitasnya baik ya, dan bisa bersaing secara global. Nah, guru-guru ini tentu peranannya sangat besar, apalagi di era pandemi saat ini. Bagaimana mereka harus menemukan formula-formula yang bisa tetap membuat anak tuh interest, membuat anak happy, membuat anak semangat menjalankan proses belajar mengajarnya tanpa pertemuan langsung. Dan ini tidak mudah. Ya. Saya Ini terus tentunya terang menjadi ya, tantangan jadi tersendiri bagi menjadi para guru, tantangan tersendiri betul, dan bagi juga para orang guru. tua siswa khususnya dalam mendampingi anak-anaknya. Mbak Marcella, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan salam untuk putra keduanya Ya, yang dari tadi tapi kayaknya semangat terus, iya. pengen ada di samping maminya terus nih. Dadah sayang, selamat terus untuk belajar daringnya ya. Tetap semangat dan sehat-sehat selalu tentunya.